Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Arafah Alia Lutfiyah. Ana tholibah fi Jami'ah Salatiga Al-Islamiyah Al-Hukmiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Jumlah ismiyah dapat diartikan sebagai susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada adalah subjek pada jumlah ismiyah dan terletak di awal jumlah. Sifat dari mubtada adalah harus berupa isim yang makrifat. Kemudian khobar. Khobar adalah isim yang berfungsi untuk melengkapi mubtada agar menjadi kalimat yang sempurna. Mubtada kedudukannya sebagai subjek, kemudian khobar kedudukannya sebagai predikat atau keterangan, berupa isim nakirah atau umum. Mubtada dan khobar harus sama dalam hal bilangan dan jenisnya. Apabila mubtadanya isim mudzakkar, maka khobarnya harus isim mudzakkar. Begitu pula apabila mubtada berupa isim mufrad, maka khobarnya juga harus isim mufrad. Dari kaidah-kaidah yang ada di atas, maka kita akan memahami contoh-contoh jumlah ismiyah di bawah ini. Yang pertama yaitu al-baitu wasi'un. Al-baitu merupakan mubtada, kemudian wasi'un merupakan khobar. Ana muslimatun. Ana kedudukannya sebagai mubtada, kemudian muslimatun kedudukannya sebagai khobar. Contoh di atas merupakan contoh jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar, dan khobarnya berupa khobar mufrad. Kemudian at-thalibu fil fasli. At-thalibu kedudukannya sebagai mubtada, kemudian fil fasli kedudukannya sebagai khobar. Al-qalamu 'alal maktabi. Al-qalamu kedudukannya sebagai mubtada, 'alal maktabi kedudukannya sebagai khobar. Contoh yang ini khobarnya berupa khobar jumlah asyibih jumlah. Kalimat di atas merupakan contoh jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar, namun khobarnya berupa sibih jumlah, yaitu berupa jar majrur. Berikut gambaran penjelasan contoh jumlah ismiyah. Yang pertama, al-baitu wasi'un. Al-baitu merupakan mubtada yang berupa isim makrifat. Kemudian wasi'un merupakan khobar yang berupa nakirah. Sama halnya dengan ana muslimatun. Ana sebagai mubtada yang berupa makrifat, kemudian muslimatun berupa khobar yang berupa isim nakirah. Kemudian at-thalibu fil fasli. At-thalibu berupa mubtada, kemudian fil fasli berupa khobar yang berupa isim nakirah. Fil fasli merupakan sibih jumlah karena fi adalah huruf jar, kemudian al-fasli dimajrurkan oleh huruf jar. Al-qalamu 'alal maktabi. Al-qalamu merupakan mubtada berupa isim makrifat, kemudian 'alal maktabi merupakan khobar yang berupa jumlah sibih jumlah atau jar majrur. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan mubtada dan khobar? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mubtada adalah subjek pada jumlah ismiyah yang terletak di awal jumlah. Sifat dari mubtada adalah harus berupa isim makrifat. Kemudian khobar adalah isim yang berfungsi untuk melengkapi mubtada agar menjadi kalimat yang sempurna. Mubtada dan khobar harus sama dalam hal bilangan dan jenisnya. Apabila mubtadanya isim mudzakkar atau laki-laki, maka khobarnya harus isim mudzakkar. Begitu pula apabila mubtada berupa isim mufrad atau kata tunggal, maka khobarnya juga harus isim mufrad.
Rubbama iktafaitu huna kalami syukron alal ihtimamikum tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.